Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat hidup, terutama sekali adalah nikmat keimanan, nikmat yang tiada bisa kita hitung nilainya. Pada subuh yang dingin ini, di mana sebagian teman-teman kita lebih memilih untuk menarik selimutnya di tengah kehangatan, kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki keluar di tengah hujan untuk melaksanakan perintah Allah. Insya Allah hal ini menjadi penilaian oleh Allah untuk kita digolongkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diimbali dengan ganjaran jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita fikih 4 mazhab. Kalau bulan yang lalu kita bahas bagian yang ke-8, maka pada bagian hari ini kita akan bahas bagian yang ke-9. Mulai dari bagian yang ke-9 ini kita akan memulai membahas sifat solat Rasulullah. Bagian dari solat ini 8 kita sudah antarkan sebagai pengantar. Terakhir kemarin kita adalah syarat sah dan wajib solat, wajib solat dan sahnya solat, ya syarat solat. Maka pada subuh ini kita lanjutkan dengan sifat solat Nabi. Ini adalah bagian yang sangat penting, merupakan inti daripada rangkaian kajian kita tentang solat. Ya, bagaimana Rasulullah dengan beberapa hadisnya kita lihat melaksanakan solat seperti apa. Kita perlahan-lahan saja karena materinya cukup banyak, ya. Jadi mungkin akan kita jadikan beberapa bagian, berapa kali pertemuan tentang sifat solat Nabi ini. Karena dilihat dari bermacam-macam aspek, dilihat dari bermacam-macam sudut fikih. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah. Secara garis besar ini adalah rangkaian solat yang kita lakukan. Jadi sekuensialnya kita membahas juga, kita akan ngikut ini nanti, ya. Ada mulai dari niat, takbiratul ihram, mengangkat tangan, bersedekap, iftitah, ta'awuz, membaca al-fatihah, takmin atau membaca amin, membaca surah, takbir intiqal, mengangkat tangan, ruku, tasbih, tasmi', mengangkat tangan, sedekap atau irsal, itidal, baca itidal dan seterusnya sampai salam. Ya, insyaallah ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Apa hujahnya, apa dalilnya, ya. Kemudian apa pendapat atau kesimpulan yang diambil oleh para imam mazhab di dalam hal ini, ya. Kemudian Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mohon jangan bosan,
karena ini nanti akan banyak hadis-hadisnya yang saya sampaikan ya. Mungkin ada sampai akhir dari sholat itu mungkin ada sekitar hampir 100 hadis ya. Jadi saya tidak akan membahas detail word by word hadisnya ya, karena kita memang bukan kajian hadis tapi kita kajian fikih ya. Tidak akan bahas word by word, tetapi kita bahas inti daripada hadis tersebut ya. Nah, kalau Bapak-bapak lihat di sini ada gambar atau warna-warna ya. Ini saya ambilkan dari mazhab Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak khusus membahas mazhab Syafi'i saja. Yang merah itu adalah di dalam mazhab Syafi'i itu adalah rukun solat, yang bagian yang merah-merah itu. Ada 13 ya, ada 13 rukun solat ya. Nah, ini kalau tertinggal ini tidak sah hukumnya. Artinya solatnya tidak sah, solatnya batal. Setiap mazhab itu berbeda-beda. Yang merah ini, yang wajib atau yang rukun itu ada beberapa perbedaan dari setiap mazhab. Ada yang kalau mazhab Syafi'i bilang ini adalah rukun, mazhab yang lain mungkin hanya dibilang wajib saja ya. Kita sudah bedakan, kita sudah belajar beberapa pertemuan yang lalu apa bedanya rukun dengan wajib ya. Kayak niat di dalam mazhab Syafi'i ini merupakan rukun ya, makanya di dalam mazhab Syafi'i dimasukkan ya. Tetapi di dalam mazhab yang lain tidak, dia ada di luar sholat ya. Kemudian yang hijau itu adalah di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnah hayat ya, sunnah hayat, sunnah yang apabila tertinggal atau ditinggalkan sholatnya sah dan dia tidak perlu sujud sahwi ya. Itu sunnah hayat. Kalau tertinggal sholatnya sah tetapi dia tidak perlu sujud sahwi. Kemudian yang kuning, ini ada dua yang kuning. Ini yang kuning itu adalah disebut dengan sunnah ab'ad ya. Dia kalau tertinggal sholatnya sah tetapi disunahkan untuk sujud sahwi karena tertinggalnya itu. Baik, kita lanjutkan. Niat. Pada pertemuan ke-8 itu kita sudah pernah membahas tentang niat ini, karena niat ini di dalam mazhab yang lain termasuk rangkaian sholat di dalam mazhab Syafi'i, tetapi di dalam mazhab yang lain ada dilakukan sebelum takbiratul ihram ya. Sehingga sempat kita bahas pada pertemuan yang ke-8. Kita lihat review saja sedikit ya. Di dalam mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian mazhab Maliki, niat adalah syarat sahnya sholat. Kemudian jika tidak dilakukan maka sholat tidak sah ya. Syarat sah sholat kalau tidak dilakukan maka dia sholatnya tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki, niat adalah merupakan rukun sholat. Jadi ini hanya penempatan hukum saja, konsekuensi hukumnya sama. Kalau niatnya nggak dipasang maka sholatnya nggak sah ya. Kapan niat dilakukan? Di dalam mazhab Hanafi, niat dan takbiratul ihram harusnya bersambung, ittisal. Tidak ada penyela yang tidak berkaitan dengan sholat. Namun jika berkaitan maka sholatnya sah, disunahkan bersamaan atau sesaat sebelum takbiratul ihram. Yang utama adalah sesaat atau sebelum takbiratul ihram. Tapi boleh, ini juga sudah kita bahas bulan yang lalu ya. Bagaimana kalau kita niatnya dipasang di rumah, jalan ke masjid ya. Kemudian Maliki dan Hambali, niat wajib dilaksanakan sewaktu takbiratul ihram atau sesaat sebelumnya ya. Niat wajib dilakukan pada waktu takbiratul ihram atau sesaat sebelumnya.
Mazhab Syafi'i disyariatkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Tapi kalau ini sulit dilakukan, ini sulit Pak. Ya, niat dipasang berbarengan dengan takbiratul ihram itu sulit. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau itu terasa berat, maka dibolehkan membaca niat itu atau meniatkan itu pada saat sebelum takbiratul ihram. Kenapa saya katakan berat? Ya, kalau kita lihat ada beberapa saudara-saudara kita yang takbirnya agak lama, bahkan kadang-kadang sampai gini, ulang lagi. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu adalah memasang niat. Jadi bukan karena dia main-main, enggak. Karena memasang niat. Karena di dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Diutamakan adalah pada saat dia takbiratul ihram, bersamaan dengan itu hatinya, kalbunya itu memasang niat. Misalkan Allah, nah sementara lisannya menyebutkan Allahu Akbar, hatinya di dalam memasang niat. Apakah sengaja aku sholat subuh, tidak dilafazkan tapi hatinya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku mengikut imam lillahi ta'ala, tapi sambil bersamaan. Nah ini yang agak berat, ya, berat untuk dilakukan. Sementara lafaz kita menyebutkan Allahu Akbar, di dalam hati kita menyebutkan, melihatkan yang lain. Itu yang kadang-kadang gagal. Allahu Akbarnya udah sampai ke ujung, niatnya masih belum. Lanjutkan lagi, turun lagi kita. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i ini lebih diutamakan. Tapi kalau tidak mampu, maka lebih baik boleh dilakukan niat itu sebelum takbiratul ihram. Ya. Tempat niat perlukah dilafalkan? Ya. Semua ulama sepakat tempat niat itu ada di dalam hati. Ya, tempat niat itu dalam hati. Kemudian Syafi'i dan Hambali melafalkan niat adalah sunnah. Dilafazkan. Kalau niatnya dilafazkan dalam bahasa Indonesia, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang sering usolli, sholat subuh rakataini lillahi ta'ala. Ya. Kalau niatnya itu dalam bahasa Arab, di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan pada waktu takbiratul ihram. Tapi kalau tidak dalam bahasa Arab, maka batal sholatnya. Ya, harus ada di luar sholat, sebelum sholat dilakukan. Karena dia dilafalkan di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, melafalkan niat adalah sunnah. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, melafalkan niat tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang peragu. Jadi di dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu melafalkan niat, memasang niat di dalam hati, ya wajib, ya, tetapi melafalkan niatnya itu di dalam mazhab Hanafi dan Maliki tidak disyariatkan, hanya ada di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Baik, ini sudah kita bahas sebenarnya di bulan yang lalu. Kita tidak panjang di situ. Kita masuk yang pertama, takbiratul ihram. Ya. Metodenya saya sampaikan dulu hadis-hadisnya, ya. Kemudian baru setelah itu saya sampaikan pendapat dari bukan pendapat, tapi kesimpulan fikih yang diambil oleh masing-masing mazhab. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib karahumullah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kunci solat adalah wudu dan permulaan solat adalah takbir.
serta akhir solat adalah mengucapkan salam. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa takbiratul ihram itu adalah hukumnya fardu atau wajib. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengenai orang yang sholatnya dianggap buruk, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, jika kamu hendak sholat maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat dan kemudian bertakbirlah. Kemudian dengan dasar itu, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, takbiratul ihram itu termasuk fardu sholat, ya, harus dilafalkan, minimal dapat didengar sendiri, ya. Di dalam mazhab Hanafi, syarat sah sholat, takbiratul ihram itu merupakan syarat sah sholat. Tidak sah sholat kecuali dilafalkan. Jadi keempat imam mazhab nggak ada yang berbeda, mengatakan bahwa takbiratul ihram itu dilafalkan, diucapkan. Nah, ini yang sering terjadi di kita, ya. Kita sadar atau tidak kita sadari, kadang-kadang kita takbiratul ihram di dalam hati. Ada nggak kita pernah melakukan ini? Imam nih, Allahu Akbar kata imam, kita nggak keluar. Hati-hati Pak, takbiratul ihram itu adalah rukun solat. Kalau tidak dilakukan dengan benar, maka solatnya batal. Kalau untuk bagian-bagian yang rukun, para imam mazhab ini strike, tegas, ya, keras, karena ini masalah rukun. Hati-hati, makanya takbiratul ihram sekurang-kurangnya didengarkan oleh telinga kita, kedengaran ucapan kita oleh telinga kita. Allahu Akbar, cukup. Tapi jangan nggak kedengaran, lafaznya nggak ada. Kita boleh rasakan sendiri, kita lakukan nggak ini? Ya, sering nggak kita melakukan? Imam bilang Allahu Akbar, kita nggak keluar. Sementara secara fikihnya disebutkan dilafalkan, walaupun lafalnya kedengaran oleh telinga sendiri saja, tidak didengar oleh orang lain, tetapi dilafalkan. Karena kalau tidak dilafalkan, dianggap bahwa solat kita tidak memenuhi rukunnya. Hati-hati, ini bahaya, ini sering terjadi. Tapi karena dianggap tidak penting, tidak kita abai, ya, bahwa takbiratul ihram itu harus dilafalkan. Keempat imam mazhab tidak ada yang berbeda pendapatnya, semua sama. Baik solatnya solat jahar ataupun solat sir. Jadi even walaupun solatnya solat sir, maka takbiratul ihram itu tetap harus dilafalkan. Hati-hati, banyak sekali ini terjadi. Dia tidak lafalkan Allahu Akbarnya. Kita bicara takbiratul ihram ya, bukan takbir intiqal. Kita bicara tentang takbiratul ihram. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Walaupun kita hanya mendengar diri sendiri kita, tapi tetap harus dilafalkan, ya. Kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan mengucapkan Allahu Akbar, ya. Tetapi beda sedikit dengan Hanafi. Hanafi
selain Allahu Akbar ada variasi yang lain, ya, membolehkan mengucapkan kalimat yang lain yang sama artinya atau yang sifatnya mengagungkan Allah. Misalnya Allahu Rahim, Allahu Karim, Subhanallah, ya. Tapi ini nggak usah lah, jarang kita dapatkan di sini. Ya, semua kita menyebutkan Allahu Akbar. Dalilnya juga tidak jelas, ya. Tapi harus disampaikan bahwa di dalam mazhab Hanafi ada pandangan yang seperti itu. Ya. Tapi stressing pointnya di sini adalah bahwa kita mengucapkan Allahu Akbar itu harus dilafazkan. Enggak keras-keras, apalagi kita sholat berjamaah, jangan imam bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, enggak. Tapi tetap harus dilafalkan, terdengar. Batasan minimalnya adalah ucapan kita itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi tidak bisa Allahu Akbar itu hanya di dalam hati, nggak boleh, harus dilafalkan. Dan semua ulama salafus soleh, ya, semua ulama salafus soleh, imam mazhab itu mengatakan hal yang sama, dilafalkan. Mereka tidak berbeda pendapat di situ. Baik, kita lanjut. Masih takbiratul ihram. Nih, syarat-syarat takbiratul ihram yang perlu kita perhatikan. Banyak ya sebenarnya, tapi saya ambil beberapa saja yang sering terjadi di kita, ya. Takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri jika mampu untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, ya. Untuk sholat fardu sangat diutamakan sekali dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu sebabnya bagi orang yang sholatnya sholat duduk, ya, kalau belum parah banget, ya, kalau belum parah banget, maka sangat dianjurkan untuk dia pada saat minimal pada saat takbiratul ihram dia berdiri. Kemudian lanjutnya setelah itu dia duduk nggak masalah. Tetapi pada saat takbiratul ihram dia berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa berdiri ya memang ndak ini, atau pada saat dia sulit untuk jatuh duduk, ya memang lebih baik dia duduk, ya. Tapi untuk sholat wajib diutamakan sekali dia berdiri. Kemudian kalau dia memang berniat untuk sholatnya sholat duduk, ini sholat fardu, ya. Beda perlakuan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah tanpa uzur pun dia boleh lakukan dengan duduk, ya. Tapi kalau untuk sholat fardu maka dia seharusnya dilakukan dengan berdiri, ya. Ini terutama di masjid kita ada yang mungkin beberapa di antara kita salah persepsi, ya, salah persepsi tentang duduk ini. Nanti kita akan bahas lebih detail, ya, bahwa orang yang memang bisa untuk berdiri dia harusnya berdiri sholatnya. Kemudian dia duduk, itu pun duduknya bukan di kursi, ya. Nanti kita bahas, ya, pada saat bagian akhir nanti kita bahas lebih detail. Jadi duduknya yang seperti apa, ya. Jadi ini sekarang takbiratul ihram dulu diutamakan adalah dia dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian tidak memanjangkan hamzah pada lafal jalalah karena akan menjadi pertanyaan apakah. Maksudnya adalah gini, tidak boleh membaca Allahu Akbar itu dengan Allahu Akbar, alifnya panjang. Kalau alifnya panjang itu artinya Allahu Akbar itu artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Ini fatal. Ini fatal. Kalau Allahu Akbar itu adalah pernyataan Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu alifnya panjang, Allahu Akbar itu adalah
apakah Allah Maha Besar, itu namanya mengolok-olok. Mengolok-olok Allah. Sering nggak kita dengar orang nyebut Allahu Akbar? Pernah nggak? Pernah ya? Itu nggak boleh. Itu fatal. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Yang benar adalah Allahu Akbar. Lamnya yang dipanjangkan, bukan alifnya. Ya. Hah? Tasdid. Iya, ya. Lamnya tasdid, tetapi panjang, ya, lamnya. Kemudian harus memanjangkan huruf lam minimal sepanjang mat tabi'i. Lamnya panjang. Allahu Akbar minimal. Jadi bukan harus sepanjang mat tabi'i, tetapi adalah minimal sepanjang mat tabi'i. Ya, bisa lebih panjang. Allahu Akbar, terutama biasanya dari keadaan duduk atau dari keadaan sujud ke berdiri, itu agak panjang. Tidak apa-apa. Yang penting dia lebih panjang daripada mat tabi'i. Ya. Kemudian tidak menghilangkan huruf H, ini sering juga. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Hanya hilang. Ya, hanya hilang. Nah, ini juga berbahaya. Akbarnya nggak boleh panjang, karena berbeda arti. Kalau akbar, ya, akbar itu artinya genderang, genderang besar, genderang perang, genderang besar. Ya. Kalau ikbar, nama lain daripada haid. Jadi kadang-kadang saking apanya lah gitu ya. Allah Akbar. Akbar itu dalam bahasa Arab yang dengan dialek misalnya Turki itu adalah A, ya, bukan I, ya, berbeda. Kalau I jadi ikbar, itu namanya artinya berubah jauh. Tapi kalau Allahu Akbar itu juga berbeda, itu genderang artinya. Jadi nggak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A-nya nggak boleh panjang, bar-nya nggak boleh panjang. Ya, A-nya nggak boleh panjang, bar-nya nggak boleh panjang. Fatal kalau panjang akibatnya. Yang panjang adalah loh-nya. Ya. Jadi Allahu Akbar itu salah. Walaupun dia dalam keadaan bergerak, ya. Yang lain-lainnya Allahu Akbar, Allahul Akbar untuk mazhab Syafi'i dibolehkan, ya. Tapi jarang lah kita dengar. Nah, harus dilafazkan dan dapat didengar oleh minimal oleh diri sendiri walaupun dalam keadaan sholat sir. Ini yang saya katakan tadi, hati-hati, ya. Harus dilafalkan minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, walaupun sholatnya adalah sholat sir. Kemudian makmum harus menunggu imam mengucapkan takbiratul ihram terlebih dahulu. Sempurna imamnya mengucapkan Allahu Akbar, barulah makmumnya mengucapkan Allahu Akbar dan mulai bergerak. Jadi kapan makmum itu mulai bergerak? Adalah pada saat imam mengucapkan barnya. Jadi sebelum imam mengucapkan bar, makmumnya nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa, nggak boleh bergerak dulu, nggak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Baru setelah imam selesai, sempurna dia mulai bergerak. Kemudian
beriringan dengan takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan ya pada saat dia bertakbir. Hadis yang ketiga dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW jika memulai sholatnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Perhatikan yang kuning ya, sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Jadi sejajar dengan kedua bahunya sampai bahu ya, sampai bahu. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis riwayat Muslim dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengucapkan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya. Ini seperti ini. Kalau yang tadi yang pertama ini ya. Ini sejajar dengan bahu. Yang kedua ini lebih tinggi sedikit. Ini sejajar dengan telinga. Ya. Sejajar dengan telinga. Jadi kalau dirasa-rasakan ujung jari kita ini sampai ke telinga. Ini hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Malik bin Al-Huwairis. Yang kelima adalah hadis dari Al-Hakim dan Darqutni dari Anas. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bertakbir dalam solat sambil menyelaraskan ibu jarinya dengan kedua telinganya. Ini ibu jari, ini telinga. Jadi solatnya begini. Ya. Ini tiga-tiganya posisi ini kita ketemukan di Al-Mutakin. Ya. Jadi yang pertama hadis yang nomor 3 ya, sejajar dengan bahu. Hadis yang keempat naik sedikit, sejajar dengan telinga. Ya. Hadis yang kelima ibu jarinya yang sejajar dengan telinga, lebih tinggi. Jadi pertama, kedua, ketiga. Ya. Hadis yang kelima itu. Dalam mazhab Hanafi mengangkat tangan lebih dahulu daripada takbir. Ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah Hambali mengangkat tangan serentak dengan takbir, akhirnya pun bersamaan. Ini dalam kondisi solat munfarid ya, atau makmuman atau munfarid. Tapi dalam kondisi dia sebagai imam berbeda. Kenapa? Karena imam harus menjaga makmum. Jangan sampai makmum duluan daripada imam, sehingga takbiratul ihramnya imam itu gerakannya lebih dahuluan daripada ucapan takbirnya. Ya, sehingga makmum kan patokannya bukan melihat imam kan? Makmum itu pasti mendengar imam. Ya, kalau makmumnya di situ, imamnya nggak kelihatan. Dia pasti mengandalkan pendengaran takbirnya imam. Ya, itu sebabnya imam itu menyebutkan Allahu Akbarnya itu lebih belakang daripada gerakannya. Jadi gerakannya dulu. Apalagi makmumnya gendut kayak saya, itu berdirinya agak lama. Ya, proses berdirinya agak lama, agak berat, ya, agak berat. Maka jangan sampai imam menjebak makmum. Dalam fikih itu kalimatnya seperti itu. Jangan sampai imam menjebak makmum. Allahu Akbarnya sudah selesai, imam gerakannya belum selesai. Makmum karena gerakannya patokannya adalah Allahu Akbarnya imam, maka makmum udah jalan duluan.
ujungnya bisa jadi makmumnya lebih duluan sampai daripada imamnya. Nah, untuk mengangkat tangan dari keempat hadis tadi, ya, di dalam semua mazhab mengatakan mengangkat tangan hukumnya sunnah, ya, mengangkat tangan pada waktu takbir itu hukumnya sunnah, mengangkat tangannya, tapi takbirnya rukun, ya. Takbirnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Beda, ya. Kalau takbirnya rukun, tapi mengangkat tangannya sunnah. Di dalam mazhab Hanafi, laki-laki ibu jari selurus dengan telinga, wanita sampai di bahu. Nah, ini di dalam mazhab Hanafi mengambil hadis yang nomor 5 tadi, ya. Laki-laki ibu jarinya selurus dengan telinga. Ini dalam mazhab Hanafi begini, ya, hadis yang nomor 5 tadi gini. Kemudian yang perempuan berbeda, yang perempuan sampai dada dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi takbirnya laki-laki dengan takbirnya perempuan berbeda, ya. Di dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Kedua jari tangan sejajar dengan telinga, ya, dan kedua jari tangan sejajar dengan bahu. Itu ada. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Laki-laki dan perempuan sama. Ya. Di dalam mazhab Maliki, kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Ya, kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Maliki, kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Namun ada sedikit perbedaan. Dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa saat mengangkat bagian dalam tangan, ya, bagian dalam tangan menghadap bumi, punggung tangan menghadap langit. Nah, di sini banyak interpretasi yang kurang tepat. Bahkan ulama mazhab Maliki pun sendiri tidak menyebutkan, ya. Yang disebutkan oleh mazhab Maliki adalah pada saat mengangkat, ya, pada saat mengangkat itu telapak tangan menghadap bumi, punggung tangan menghadap atas ke langit. Pada saat mengangkat, bukan pada saat akhir. Yang diinterpretasikan secara kurang tepat adalah terakhirnya, sehingga mereka ada yang sholat begini. Sampai di situ saja. Kenapa? Enggak dibawa sampai ke sini. Padahal di dalam mazhab Maliki mengatakan sejajar dengan dada. Jadi diinterpretasikannya adalah begini. Kalau sejajar dengan dada kan begini. Perhatikan, al-mutakin ada yang lakukan sholat seperti ini. Karena saya banyak merhatiin nih, banyak merhatiin orang-orang sholat. Ada yang melakukan begini, sampai di situ aja. Kenapa? Karena yang dia fahami adalah seperti dalam mazhab Maliki ini, tapak tangan menghadap ke bumi, punggung tangan menghadap ke langit. Kalau difahami secara seperti itu, ya begini sholatnya jadinya. Padahal ulama mazhab Maliki itu mengatakan bahwa itu adalah dalam proses naiknya. Jadi kalau di dalam mazhab yang lain sholatnya boleh begini, Allahu Akbarnya boleh begini, Allahu Akbar. Ini nggak harus lurus ke bawah. Nah, di dalam mazhab Maliki itu diatur, naik itu begini. Jadi bukan begini. Ada, perhatikan kalau bapak-bapak jeli, bapak akan memperhatikan. Ada yang sholat sampai di sini aja.
Ini adalah mengambil mazhab pendapat Maliki, tetapi tidak mendengarkan penjelasan daripada ulama mazhab Maliki. Ya, hanya sampai di situ. Harusnya adalah begini, pada saat dia naik, kemudian sampai ke sejajar dada. Ya, ini saya sampaikan karena saya pernah melihat di Al-Mutakin. Kedua tangan sampai sejajar dengan bahu saat mengangkat bagian dalam menghadap bumi, punggung tangan menghadap langit. Ya, hadis yang digunakan hadis yang nomor 3, sama. Ya. Kemudian Hambali, kedua tangan sejajar bahu, laki-laki dan perempuan sama. Jadi sama, sejajar dengan bahu Hambali, laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya mazhab Hanafi. Ya. Hanya Hanafiyah yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, lanjut bersedekap. Ya. Berapa menit lagi, Syuruk? 4 menit lagi. Kita lewatkan sedikit ya, Syuruk, supaya kita bisa sholat isyraq. Bersedekap dari Wa'il bin Hujrin. Hadis yang ke-6, hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dan Nasai, dari Wa'il bin Hujrin meriwayatkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk sholat. Lantas setelah membungkusnya dengan pakaian, beliau meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Tangan kanan di atas pergelangan. Pergelangan itu ini kan, ya, yang disebut dengan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan, ini lengan, ya, ini lengan, ini pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu adalah antara lengan dengan tangan, tapak tangan, ya. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini tangan kanan, letakkan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, ini hadis ini cerita. Hadis dari Wa'il bin Hujrin. Ya, kita belum masuk ke posisi ya Pak ya. Ini dulu. Ya. Kemudian hadis yang ke-7, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id. Ia berkata, orang yang menyuruh agar seseorang hendaknya meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri. Ya, tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Ini lengan. Mulai dari pergelangan tangan ke atas itu adalah lengan. Jadi tangan kanannya ini lewat sedikit dari pergelangan tangan. Seperti ini. Kalau yang pertama tadi seperti ini. Ya. Yang kedua seperti ini. Ya. Jadi dia tidak lebih dari lengan. Jadi tangan kanannya ada di atas lengan. Enggak begini juga ya. Ini namanya leyeh-leyeh. Hah? Kedinginan. Ya, kedinginan. Jadi ada yang begini. Ada yang begini. Karena ini bukan lagi lengan. Ini udahlah siku. Ya. Jadi yang pertama itu adalah di sini. Yang kedua itu adalah di sini. Ya, nanti ada nanti. Itu hadis nomor 7. Hadis nomor 6 seperti ini, hadis nomor 7 seperti ini. Ya. Kemudian yang ke-8 hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, yang termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar. Ini pusar, ya, sama ya, bahasa kita semua sama ya. Ini pusar ya, ini pusar. Jadi meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar. Jadi sholatnya begini. Bapak, kalau sholat di
Arab atau ada beberapa syekh. Kalau syekh yang kita, kadang-kadang dia di sini, kadang-kadang di sini. Saya pernah perhatikan, pernah di sini, pernah di sini, ya. Jadi dia di bawah pusar letaknya, sehingga dia tidak mungkin pakai yang begini, nggak nyampe. Kalau pakai begini, dia begini sholatnya mesti, gitu. Nggak mungkin, ya. Pasti dia meletakkan begini, ya. Kemudian nanti akan kita lihat dasarnya apa, ya. Yang ke-9, hadis yang ke-9 adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, berkata, saya sholat bersama Nabi SAW dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, ya, kedua tangannya di atas dadanya. Nah, kalau di atas dada seperti ini, ya, ini perut, ini dada. Kalau di atas dada berarti begini, ya. Dia letakkan tangannya di atas dada, ya. Kalau kita memahami hadis 9 begini. Tapi kalau kita melihat hadis yang ke-10, lain lagi. Telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau melarang takfir. Apa itu takfir? Yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. Jadi hadis yang ke-10 ini mengkoreksi hadis yang nomor 9. Kalau hadis yang nomor 9 mengatakan di atas dada, kalau hadis yang ke-10 dikoreksi sedikit, tidak boleh persis di atas dada, ya, tidak boleh persis di atas dada. Kalau tidak boleh persis di atas dada itu bisa sedikit turun di bawahnya, tapi masih di atas perut, sedikit di bawah dada, atau dimiringkan sedikit, ya, dimiringkan sedikit. Nanti kita akan lihat ini pemahaman dari mazhab mana, ya, ke kiri atau ke kanan, ya, ke kiri atau ke kanan. Jadi hadis yang nomor 10 nggak boleh persis di atas dada, bisa turun sedikit atau di kiri atau di kanan, ya. Jangan bingung ya Pak, ya, hadisnya banyak yang berbeda-beda, ya. Kalau bingung pegangan. Kalau orang bingung kan pegangan Pak. Kalau orang gempa tuh goyang, kan dia cari pegangan. Sama di dalam Islam juga. Kalau kita bingung, pegangan. Pegangannya dengan apa? Dengan ulama, ya, berpegangnya dengan ulama. Berpegangnya dengan ulama yang, kalau kita berpegang dengan ulama atau kita mencari pegangan, kan kita mencari pegangan yang kokoh, Pak. Betul nggak? Kalau cari orang tenggelam, cari pegangan, dia dapat pegangan yang juga akan ikut tenggelam, ya sama juga bohong. Kalau cari pegangan yang kokoh, yang sesuatu yang rigid. Artinya juga sama, kalau kita bingung, pegangan dengan ulama. Ulama yang mana? Itu sudah digariskan juga di dalam Islam. Ulama yang salafus soleh. Kita berpemahaman sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Siapa tuh yang salafus soleh? Kita sudah bahas dulu, ya, pada pertemuan yang kedua. Masih ingat barangkali? Siapa tuh yang salafus soleh? Jadi nggak boleh berpegangan sama ustadz, ya. Ustadz itu juga dia belum tentu selamat. Kalau mau pegangan, peganganlah sama ulama yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia itu adalah generasi terbaik. Jadi bukan ustadz-ustadz sekarang, Bapak nggak usah pegangan dengan saya, karena saya juga belum tentu selamat. Gitu. Pegangan dengan ulama yang sudah diakui oleh seluruh dunia, dan memang mereka hidup pada zaman terbaik, ya. Siapa itu? Ya salah satunya adalah ulama-ulama salaf, imam mazhab, ya.
Nah, jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bersedekap hukumnya sunnah. Ini dari sisi hukum ya. Kemudian Malikiyah disunahkan untuk melepaskan kedua tangan ke bawah. Jadi kalau tadi hadisnya ada dari hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-10 ya, ada 5 hadis berbeda-beda. Begini, begini, di bawah ini. Nah, semuanya bersedekap itu hukumnya adalah sunnah, kecuali mazhab Maliki yang mengatakan bahwa enggak bersedekap. Jadi mazhab Maliki enggak bersedekap. Bapak kalau lihat orang-orang dari Afrika, sholatnya Allahu Akbar, lepas tangan. Kita kalau ngelihat dari belakang bingung gitu Pak, ini lagi sholat atau enggak gitu kan, atau jangan-jangan lagi nunggu qomat. Tahu-tahu dia ruku, ya kan? Karena memang dia tidak bersedekap. Ini dalam mazhab Maliki. Malikiyah memang tidak menganjurkan untuk bersedekap. Jadi Allahu Akbar, jadi begitu aja, itu Maliki. Tapi mazhab yang lain, jumhur ulama dan 3 mazhab yang lain mengatakan bersedekap. Ya. Meletakkan tangannya seperti apa? Kalau tadi kan hadis-hadisnya ya, dari hadis yang berbeda-beda itu. Jadi jangan katakan Pak bahwa para imam mazhab itu nggak ngikut hadis. Ngikut, cuma hadisnya macam-macam ya, hadisnya macam-macam, dan itu adalah otoritas daripada ulama fikih yang dikatakan mujtahid mutlak untuk mengambil salah satu mana yang menurut mereka yang paling kuat ya. Jadi kalau ada sementara ini yang berpendapat bahwa nggak usah ikut mazhab, kenapa? Karena ikut Rasulullah aja sendiri, itu keblinger. Kalimat yang seperti itu kalimat keblinger, mengatakan bahwa imam mazhab itu nggak ikut mazhab, nggak ikut Rasulullah. Ikut, cuma mereka tahu bahwa banyak sekali dalil-dalil atau hadis-hadis yang berbeda, mereka memilih. Kemudian meletakkan tangan ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, meletakkan tangan kanan pada pergelangan atau sekitar pergelangan tangan kiri. Posisi tangan di atas perut, di bawah dada sedikit miring ke kiri. Ini yang dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia meletakkan tangannya di atas perut, di bawah dada ya. Jadi posisinya di sini, miring ke kiri sedikit miringnya, jangan begini, itu namanya olahraga kalau begini mah. Mendekat, kalau di dalam ilmu fikihnya disebutkan mendekat ke hati. Kalau hati kan sebelah kiri, jadi bukan ke kanan dia, tapi ke kiri, mendekat ke hati. Jadi Allahu Akbar, ini kalau ini tengah, dia ke kiri dikit. Posisinya antara di atas perut, di bawah dada. Enggak begini, tapi hanya sedikit saja. Karena posisi dia disebutkan memegang hati atau mendekat ke hati. Ya. Sedikit saja. Miring ke kiri sedikit. Supaya apa? Menghindarkan hadis yang ke-10 tadi. Tidak tepat di atas dada. Jadi tidak lurus. Di dalam mazhab itu mazhab Syafi'i ya. Di dalam mazhab Hanafi, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung. Ini punggung telapak tangan kiri. Jadi begini. Ya. Melingkar sambil kelingking dan ibu jarinya melingkar. Posisi tangan di bawah perut, di bawah pusar. Ya. Jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali sama, ya. Posisinya begini. Punggung tangan posisinya di bawah pusar.
Hanafi dan Hambali sama. Cuma membedakannya adalah di dalam mazhab Hanafi untuk perempuan berbeda. Ya. Untuk perempuan, mazhab Hanafi perempuannya begini. Di dada dan tidak dipegang. Kalau dibawa, yang laki-laki kan dipegang nih, dilingkarkan. Dia posisinya ini, dilingkarkan, ya, untuk laki-laki. Tapi untuk yang perempuan dilepaskan, ya. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali sama, laki-laki dan perempuan sama, ada di bawah pusar, ya. Nih Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali. Kemudian bagian yang terakhir adalah berdiri bagi yang mampu. Ya. Berdiri bagi yang mampu. Hadisnya dari sahabat Imran bin Al-Hasin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka boleh duduk, jika tidak mampu maka boleh berbaring." Hadis riwayat Bukhari, ya. Salatlah dengan berdiri jika tidak mampu. Ada requirement-nya, persyaratannya adalah jika tidak mampu. Dia jika tidak mampu dia berdiri, maka dia boleh duduk. Jika dia tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Ya. Dari sahabat Imran yang ke-12, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Imran bin Al-Hasin radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat sambil berdiri maka itu lebih afdol daripada sholat sambil duduk. Yang sholatnya sambil duduk mendapatkan setengah pahala dari sholat yang dilakukan sambil berdiri. Dan siapa yang sholat sambil berbaring maka mendapatkan setengah pahalanya dari orang yang sambil duduk. Ya, jadi ada sekuensialnya, ada urutannya. Berdiri dulu, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Ini kita bicara masalah sholat fardu, ya. Tapi kalau sholat sunnah nggak mempersyaratkan mampunya, ya. Kalau mau sholat sunnah, dia pun itu sebabnya sholat sunnah boleh dilakukan di dalam kendaraan, boleh dilakukan sambil naik onta. Rasulullah lakukan itu. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan sholat fardu di atas onta, di atas kendaraan. Rasulullah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan pernah, ya. Bahkan di dalam masjid pun ada keterangan yang menyebutkan boleh dilakukan sholat sunnah sambil duduk walaupun dia mampu untuk berdiri. Ya, jadi kalau sholat sunnah bukan requirement-nya bukan karena mampu, tetapi ada contoh. Ya. Nah, berdiri masih berdiri bagi yang mampu. Para imam mazhab berdiri qiyam dalam sholat fardu merupakan rukun sholat. Ini tegas, ya. Berdiri qiyam dalam sholat fardu merupakan rukun sholat bagi yang mampu melakukannya. Jika tidak mampu berdiri, maka dilakukan sambil duduk. Ya. Kemudian, jumhur ulama mengatakan untuk sholat sunnah berdiri bukan merupakan suatu kewajiban, tapi hukumnya hanya sunnah, kecuali mazhab Hanafi. Ya, untuk sholat sunnah 3 mazhab mengatakan bukan merupakan satu kewajiban, tapi hukumnya hanya sunnah untuk berdiri itu. Ya, kecuali mazhab Hanafi mengatakan kecuali sholat witir, sholat nazar dan 2 rakaat sholat sebelum subuh itu diwajibkan untuk berdiri. Lain dari itu boleh tidak berdiri, hanya hukumnya sunnah di dalam mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan semuanya, termasuk 3 sholat yang dikecualikan oleh mazhab Hanafi. Kemudian Syafi'i dan Hambali berdiri wajib
terus dilakukan selama pelaksanaan sholat masih membaca ayat Al-Quran, baik yang fardu atau yang sunnah, ya. Hanafi dan Maliki wajib berdiri hanya saat membaca Al-Quran yang wajib, Al-Fatihah saja. Jika membaca yang hukumnya sunnah, berdirinya juga sunnah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, yang wajib berdiri itu, yang rukun berdiri itu adalah pada waktu membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu sendiri adalah rukun. Hanafi, Maliki mengatakan kalau Syafi'i dan Hambali semuanya, seluruhnya, ya, membaca Al-Quran. Hanafi dan Maliki yang sunnah, yang wajib saja. Jadi hanya wajib pada saat berdiri pada waktu membaca Al-Fatihah. Hanafi jika akan duduk maka harus duduk sebelum bacaan dilakukan, ya. Ini kita lanjut saja, ya. Kemudian berdiri bagi yang mampu tadi, ya. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, maka cara duduknya juga diatur. Di dalam mazhab Maliki dan Hambali, kalau seseorang itu tidak mampu berdiri, ya, maka duduknya adalah dengan duduk bersila saat takbiratul ihram, membaca surat dan ruku. Setelah itu dia merubah duduknya menjadi iftirash. Ini dalam mazhab Maliki dan Hambali. Jadi duduknya itu adalah bersila pada waktu membaca Al-Fatihah dan ayat. Kemudian setelah itu dia lanjutkan dengan duduk iftirash, ya. Jadi duduknya ya duduk bersila seperti biasa, Allahu Akbar. Bersila ya begini, ya, Allahu Akbar. Duduknya seperti itu, ya. Kemudian setelah dia sujud, dilanjutkan dengan iftirash, dan seterusnya dia iftirash, ya, tidak kembali ke duduk bersila tadi. Ini kemudahan, Pak. Apalagi orang gendut kayak saya, merubah duduk dari bersila ke iftirash itu berat, Pak. Susah itu. Orang gendut ini susah nih. Nah, baru setelah itu dia duduk kembali iftirash, ya, dan dilanjutkan dengan iftirash. Banyak kesulitan-kesulitan buat orang gendut, makanya cukup saya aja yang gendut, yang lain nggak usah gendut lah, terutama Pak Nur Hadi, nggak usah gendut. Duduk bersila salat takbiratul ihram, membaca surat dan ruku. Setelah itu merubah duduk menjadi iftirash. Di dalam mazhab Syafi'i, duduknya dari awal itu iftirash. Duduk dari awal itu iftirash, ya, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi boleh duduk sekehendaknya sesuai kemampuan. Ya, kalau dia nggak bisa bersila, sakit kakinya, dia boleh berselonjor, boleh duduknya, ya. Di antara semua keempat imam mazhab itu, yang salafus soleh itu nggak ada satupun yang mengizinkan duduk di atas kursi, ya. Nggak ada satupun yang mengizinkan duduk di atas kursi. Kursi ada di zaman Rasulullah, ada. Tapi nggak pernah dicontohkan duduk di atas kursi. Duduknya di bawah. Mau duduknya iftirash, mau duduknya bersila, mau duduknya seperti apapun, berselonjor juga boleh, ya, seenaknya, sesukanya, tapi tidak ada di kursi. Nih, mohon maaf saya berkatakan, ini saya sampaikan ini karena saya melihat di sini umumnya begitu, ya. Jadi gini, ada yang nyediain kursi itu saya sama Pak Salim yang beli kursi itu, ya. Niatnya bukan untuk orang yang sholat, niatnya adalah untuk pada saat kajian, pada saat khutbah, orang yang berat untuk duduk di bawah boleh duduk, yang sepuh-sepuh boleh duduk di atas. Kayak seperti ini nih, bagi yang berat untuk duduk lama itu boleh duduk di atas, itu disediakan kursi untuk itu, ya.
Tapi bagi orang yang memang mampu untuk duduk iftirash atau duduk bersila, duduknya itu bukan di kursi. Ini perlu saya sampaikan. Saya bukan apa-apa, saya takut ketiban dosanya nanti ini, ya, karena nyediain kursi. Kursi itu tidak diuntukkan itu. Lantas ada lagi yang berpendapat bahwa itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi disediain kursi. Lah iya, orang di sana untuk itikaf. Coba lihat syekh-syekh itu, dia duduk di atas kursi pada saat dia itikaf. Lama, karena itikaf itu panjang. Nunggu dari zuhur sampai asar misalnya, atau dari maghrib sampai isya, dia duduk di kursi. Tapi pada saat sholat dia berdiri, kursinya disemperin, pindahin. Itu loh maksudnya, Pak. Jadi bukan berarti menganjurkan sholatnya di atas kursi, karena nggak ada contohnya. Bahkan keempat imam mazhab pun tidak ada satupun yang berpendapat bahwa sholat duduk itu duduknya di kursi, kecuali memang tidak bisa apa-apa, ya. Duduk iftirash juga nggak bisa, duduk bersila juga nggak bisa, duduk apa-apa nggak bisa, ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena pada saat dia duduk di kursi sholatnya, ini sholat fardu ya, pada saat dia duduk di kursi, banyak rukun sholat yang ditinggalkan. Rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Ya kan? Sujudnya begini, menyentuh tempat sujud enggak? Padahal persyaratan sujud itu adalah ada 7 anggota sujud kan? Nanti kita bahas pada waktu kita membahas sujud detil, ya. Sujud itu ada 7 anggota sujud: ujung jari, lutut, 2 telapak tangan, 6, ya. Tambah yang ke-7 disebutkan hidung dan dahi itu sejajar. Orang yang sholatnya duduk di kursi, sujudnya sempurna nggak? Nggak ada. Hanya ujung jari kakinya aja yang sampai ke bumi. Lututnya nggak kena, tangannya nggak kena, ininya nggak kena. Jadi dari 7 hanya 2 yang bisa. Itu sebabnya bukan di kursi tempatnya, tapi duduk di bawah. Kalau dia duduk di bawah, masih bisa dia sujud. Dia nggak bisa berdiri. Karena sebagian besar tidak bisa berdiri itu adalah karena lutut biasanya ya. Macam-macam lah ya. Tapi kalau dia masih bisa duduk, dia masih bisa sujud. Sujud itu jarang yang bermasalah orang sujud, kecuali punya tekanan darah tinggi banget. Kalau dia sujud langsung vertigo. Ya. Itu lain persoalan. Tapi sebagian besar kita adalah karena tidak mampu untuk duduk atau tidak mampu untuk berdiri. Yang paling berat itu adalah berdiri, ya. Nanti kita bahas pada bagian berdiri dari sujud yang paling mudah, ya. Nah, ini orang yang biasanya duduk itu masih mampu dia untuk sujud. Dia masih mampu untuk sujud. Tapi karena dia duduknya di kursi, ya sujudnya menjadi tidak sempurna. Padahal esensi daripada sholat itu apa sebenarnya? Sujud. Iya kan? Sehingga di dalam Al-Quran pun istilah sholat itu beberapa banyak yang disebutkan dengan mempergunakan sujud. Esensi daripada sholat itu adalah sujud. Sujud itu adalah penghambaan. Ya, saya sampaikan ini bukan untuk berghibah, ya, hanya untuk mengkoreksi DKM menjelaskan bahwa penggunaan atau penyediaan kursi itu bukan untuk sholat, tapi untuk menunggu waktu sholat atau untuk kajian. Ya,
kecuali yang memang betul-betul tidak mampu untuk duduk dan sujud. Itu lain persoalan. Dia bisa berdiri, boleh duduk, sholat duduk, ya. Sholat duduk boleh, di kursi boleh, kalau memang betul-betul tidak mampu. Tapi kalau masih mampu untuk sujud, masih mampu untuk duduk di bawah, maka requirement-nya adalah duduk di bawah, bukan duduk di kursi. Mudah-mudahan, karena di sini saya lihat nggak ada yang duduk di kursi ya. Mudah-mudahan yang duduk di kursi mendengarkan videonya, ya, YouTube-nya. Nah, jika tidak bisa duduk, ya, jika tidak bisa berduduk, Syafi'i, Maliki dan Hambali berbaring di atas lambung sebelah kanan sambil menghadap kiblat. Ya, berbaring. Kalau udah duduk juga ada nggak mampu, maka berbaring. Di sini ada perbedaan sedikit antara tiga mazhab dengan mazhab Hanafi. Kalau tiga mazhab yang Syafi'i, Maliki dan Hambali itu ada sekuensialnya. Kalau duduk nggak mampu, maka berbaring. Berbaringnya miring, ya, di atas lambung sebelah kanan sambil menghadap ke kiblat. Kemudian kalaupun itu nggak bisa, maka telentang dengan kaki ke arah kiblat dengan isyarat kepala saat rukuk dan sujud. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, berbaring di atas lambung itu nggak ada. Kalau nggak bisa duduk, langsung berbaring dengan telentang menghadap ke kiblat. Ya, bedanya situ saja. Kemudian, jika tidak bisa dengan isyarat kepala, ya, maka menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali cukup memberi isyarat dengan mata. Ya, masih ada hierarkinya, ya. Nggak bisa memberikan isyarat dengan kepala, anggukan, misalnya kepalanya, lehernya inilah patah atau apa, ya. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau nggak bisa memberikan isyarat dengan kepala, maka gugur kewajiban sholatnya, ya. Terakhir, ini bagian yang juga krusial, ya. Merenggangkan kedua kaki saat berdiri, ya. Merenggangkan kedua kaki saat berdiri. Dalam mazhab Hanafi disunahkan merenggangkan kaki selebar 4 jari. 4 jari ya Pak, ya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i merenggangkan kedua kaki sejengkal, ya. Maliki dan Hambali disunahkan merenggangkan kedua kaki dalam keadaan sedang-sedang saja, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat, ya. Yang pertama itu 4 jari, yang kedua 1 jengkal kira-kira, yang ketiga seenaknya, dalam arti kata, karena gini, selagi-lagi nih, orang gendut dengan orang kurus biasanya beda. Kalau orang gendut dia posturnya gede, ya, jadi jaraknya pun agak berbeda. Jadi ini yang menyebabkan seimbang, ya, seimbang. Karena apa? Karena sekarang banyak nih yang sholatnya begini nih, kurang lebar, nyari kaki orang, ya, itu namanya pusang kuda-kuda. Kalau dalam karate ini namanya kuda-kuda kibadachi, ya. Jadi nggak ngejar kaki orang. Dan ini sudah dijelaskan oleh ulama salaf, jaraknya seperti apa, ya. 4 jari, nggak boleh rapat nggak boleh, ya. 4 jari, 1 jengkal, atau seimbangnya badan. Jadi patokan kaki itu adalah maksimal seimbang badan, bukan cari kaki orang, ya. Justru kalau cari kaki orang itu cenderung ininya nggak rapat. Jadi rapatnya itu adalah bukan kaki yang rapat, tapi bahu yang rapat, ya. Baik, itu yang terakhir Pak, ya. Sampai berdiri, kajian kita pada pagi hari ini sampai berdiri, ya. Belum lagi yang lain. Nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan dengan bagian-bagian yang lain. Ini baru sampai berdiri, satu kali pertemuan baru hanya sampai berdiri nih, gitu. Belum lagi ruku, belum lagi sujud yang lebih banyak persoalannya, ya. Baik,
Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan karena Pak Sembiring udah gelisah nih kayaknya. Mau berangkat katanya. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, semoga kalau tidak ada yang ingin kita bahas, kita cukupkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah ada kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.